Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Triutami dari akuntansi A dengan NPM 121-2017-115 ingin memaparkan tentang modul 4 kas dan setara kas. Yang pertama itu di sini ada prosedur audit. Prosedur audit ini ada uji ketaatan, uji kewajaran, sama yang diperbankannya. Lalu juga ada investasi jangka pendeknya juga. Nah, di sini yang pertama uji ketaatan itu tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan pemeriksaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan kebebasan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang itu ada di indeks TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, yakini bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Berada di indeks TOC 2 dan TOC 5. Selanjutnya ada uji kewajaran. Yang pertama uji kewajaran kas, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Berada di indeks C, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan berada di indeks C1 dan C2. Selanjutnya nomor 3, yakini bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan, berada di indeks C1 dan C2. Selanjutnya bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas, berada di indeks C1 dan C2. Apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur pemeriksaan penarikan mundur ke tanggal neraca dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca, berada di C1. Bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca, berada di C1. Penarikan penjumlahan lembar-lembar buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya, berada di indeks P. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Berada di indeks P, pastikan apabila ada kas dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Itu tidak dilakukan ya, karena memang tidak ada. Selanjutnya ada buat daftar koreksi yang diperlukan, itu berada di indeks C. Yang terakhir ini ada buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran pada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda, juga berada di indeks C. Kliennya PT Sugus, pemeriksaannya kas dan setara kas, dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Rizky pada tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya itu ada prosedur untuk yang bank. Yang pertama, dilakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, berada di indeks CC3 dan CC4. Minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan pemeriksaan kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan, berada di indeks C31 dan C41. Selanjutnya, yang ketiga dan yang keempat ini tidak dilakukan. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lamping window dressing dengan memeriksa bukti-bukti permintaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca, berada di TOC 2 dan TOC 4.
Yang keenam juga tidak dilakukan. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Itu berada di indeks P. Yang ke-8 juga ada di indeks P. Perhatikan apakah ada kelenihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat. Dan yang terakhir, yang 9 ada, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat. Itu ada di B, ada di indeks P. Selanjutnya, yang ke-9, pemeriksaan pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke dalam buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal yang dilakukan itu vouchering, bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat berwenang dan diakui. Selanjutnya dilakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung dengan slip setoran. Yang terakhir itu jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya. Itu ada di indeks TOC2 dan TOC4. Yang 10 itu apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, itu di indeks C. Yang ke-11, buatlah kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partai, itu di indeks C. Kliennya PT Sugus, dibuat oleh Wijaya, tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Rizky 12 Maret 2019. Nah, untuk investor jangka pendek ini, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek ini tidak dilakukan. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan di indeks D. Yang ketiga dan 4 tidak dilakukan. Untuk indeks 5, 6, 7 ini ada di indeks P. Kliennya PT Sukus, dibuat oleh Wijaya, tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Rizky, tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya di sini ada jurnal koreksi. Jurnal koreksi PT Sugus per tanggal 31 Desember 2018. Yang pertama ini ada penjualan PPN keluaran pada piutang usaha PT Krakatau, itu penjualannya 10 juta, PPN-nya 1 juta, piutangnya 11 juta. Yang kedua ini jurnal koreksi PT Usaha Lancar, itu di mana piutang usaha lancar, piutang usaha pada penjualan dan PPN keluaran. Piutangnya sebesar 198 juta, penjualannya 180 juta, dan PPN keluarannya 18 juta. Yang ketiga ini jurnal koreksi PT Sejahtera, penjualan PPN keluaran pada piutang usaha 20 juta, penjualan 20 juta, PPN keluaran 2 juta, piutangnya 22 juta. Selanjutnya jurnal koreksi PT Zebra Pratama, piutang usahanya 15 juta pada piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Selanjutnya ada jurnal koreksi penghapusan piutang, jurnal koreksi penghapusan piutang juga, jurnal koreksi PT Wahana, jurnal koreksi PT Zira, jurnal koreksi bahan baku yang dicuri, koreksi pembelian, koreksi bahan penolong yang terdapat banjir, koreksi barang konstitusi, lalu koreksi pembayaran upah, koreksi hasil cash count untuk kas kecil terdapat selisih, koreksi untuk pengeluaran kas kecil yang belum dirembes maka dilakukan koreksi setoran kiring yang belum dicatat oleh perusahaan
namun sudah dicatat oleh bank. Koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga. Koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas solakan clearing dengan kode transaksi 1526751 dan yang lainnya. Lanjut ke indeks C. Di indeks C ini udah ada data-data A. Di indeks C ini di indeks C ini ada kas besar, kas kecil, ada bank C, AB, dan bank Lopo. Dengan di kas besarnya ini tanggal perkelahiannya ini ada 3 juta. Debiturnya ini ada pengeluaran dari debit kas besar itu sebesar 19.900.000, kreditnya 200.000. Gimana ya? Kas besarnya ini ada saldo di debit ini sebesar 19.900.000, di kas kecil kreditnya itu ada 200.000. Di bank CAB ini ada perkelahiannya 5.849.910 rupiah, debitnya 10 juta 10.756.500 rupiah dengan kredit 7. Udah gak fokus gue. Bisa ya, udah jam. Ya Allah, sabar dong, setengah jam aja gue bikin video. Di indeks C ini ada keterangan kas besar, perkelahiannya ini 3 juta, debiturnya ini ada 19.900.000, di auditnya ini jadi 22.900.000. Itu perkelahian ditambah debit dikurang kredit. Kas kecilnya ada perkelahiannya 2 juta, debitnya kosong, kreditnya 200.000, per auditnya itu ada 1.800.000.
Bank CAB-nya ini ada Rp5.849.910, debitnya Rp10.756.500, kreditnya Rp3.215.000 dengan per auditnya ini Rp13.391.410. Bank Lopo per kliennya ini ada Rp36.640.414. Debitnya Rp3.822.226 dengan kreditnya Rp3.373.000 dengan prauditnya Rp37.092.640 dengan jumlah itu di per klien ada Rp47.990.324, debitnya Rp34.481.726, kreditnya Rp6.788.000 dengan per auditnya ada Rp75.175.184.050. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Rizky tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya indeks C. Ini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya PT Sugus dilakukan tanggal 5 Januari 2019 pukul 3:30 sore sampai 5 sore. Pemegang kasnya sendiri ada Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas pada tanggal 31 Desember ini ada 3 juta. Mutasi dari tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 2019 ini di debitnya ada 24 juta, di kreditnya ada 24 juta. Sisa buku kas pada tanggal 5 Januari ini ada 3 juta. Pemasukan yang belum dilakukan ini tidak ada. Dengan jumlah sisa uang kas menurut buku kas ini ada 3 juta. Uang dalam kas ini, uang tunainya ini yang kertas. Ada uang kertas. Ada 125 lembar uang 50.000 dengan jumlah 6.250.000. Ada 170 lembar uang 20.000 dengan jumlah 3.400.000. Ada 101 lembar uang 10.000 dengan total 1.010.000. Ada 65 lembar uang 5.000 dengan total 325.000, yang totalnya itu ada 10.985.000. Untuk uang logam ini ada 14 keping Rp1.000 dan 2 keping 500, jadi totalnya ini ada 15.000 dengan jumlah uang tunainya ini ada 11 juta. Surat-surat berharganya ada 11.900.000. Lain-lain ada bon-bon yang belum diperhitungkan. Itu tidak ada, jadi jumlah uang dalam kas itu ada 20 juta. Ada 22.900.000. Selisih uang kas yang kelebihan itu ada 19.900.000. Dibuat dan diperiksa oleh atas nama KAP Krisyanti dan rekan, mengetahui dan menyetujui Rizky Triutami. Selanjutnya ini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaan PT Sugus diperiksa tanggal 5 Januari 2019, pemegang kasnya ada Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 2 juta. Mutasi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ini debit kreditnya 0, sisa buku pada kas pada tanggal 5 Januari ini masih tetap 2 juta ya. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas ini ada 2 juta. Untuk uang dalam kas ini, uang tunainya ini ada 12 lembar 50.000 senilai 600.000, 18 lembar uang 20.000 senilai 360.000, 23 lembar uang 10.000 senilai 230.000, ada 65 lembar uang 5.000 senilai 325.000. Dengan total uang tunai itu ada 1.515.000. Dengan uang logamnya 13 keping uang 1.000 senilai 13.000 dan 4 keping uang 500 rupiah senilai 2.000. Jadi dengan total uang logam 15.000,
Total uang tunainya ada 1.530.000. Surat-surat berharga tidak ada, bon lain-lain yang belum diperhitungkan itu jumlahnya ada 270.000 dengan jumlah uang dalam kas ini ada 1.800.000. Selisih uang kas kerugian ada 200.000. Dibuat dan diperiksa atas nama KP Krisyanti dan rekan dan mengetahui dan menyetujuinya oleh Rizky. Selanjutnya ada supporting schedule Bank CAB, jurnal koreksi yang diperlukan ini jurnal koreksinya ada setoran keliling dengan kode transaksi 885771 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat pada rekening koran sebesar 10.600.000. Lalu perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar Rp156.500. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi sebesar Rp25.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan keliling cek kosong dengan kode transaksi 1526751 sebesar 10.200.000. Dan yang terakhir kesalahan pencatatan lebih catat atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran sebesar 990.000 dibuat oleh kliennya PT Sugus, dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Rizky Triutami tanggal 12 Maret. Selanjutnya, ini supporting schedule Bank Lopo, jurnal koreksinya ini ada setoran keliling dengan metode transaksi 13.63.990 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar 3.740.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar Rp75.226. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembiayaan biaya cek atau administrasi bank sebesar Rp23.000. Rp18.000 ditambah Rp5.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong dengan kode transaksi 13.13.4 sebesar Rp3.350.000 dengan klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Rizky Triutami 12 Maret 2019. Untuk untuk di indeks C4.1 ini ada saldo menurut rekening koran sama saldo pembukuan oleh Bank Lopo. Saldo menurut rekening koran ini ada 5.092.640 ditambah deposit transaksi pada tanggal 28 Desember sebesar 2 juta sama kesalahan catatan pada tanggal 26 Desember sebesar 37.500 dengan jumlah penambahan sebesar 39.500. Lalu dikurangi cek beredar di PT Elang pada tanggal 17 Desember sebesar 2 juta dan cek beredar di PT Caraka pada tanggal 21 Desember sebesar 5.500.000 dengan jumlah pengurangan 7.500.000. Jadi 39.500 dikurangi 7.500.000 saldonya ini ada sebesar 37.092.640. Lalu saldo menurut pembukaan ini ada 36.640.414 rupiah ditambah kesalahan catatan pada tanggal 24 Desember sebesar 3.750.000 lalu ditambah pendapatan bunga pada tanggal 27 Desember sebesar 75.226 rupiah dengan jumlah 3.825.226 rupiah yang dikurangi biaya cek pada tanggal 24 Desember sebesar 18.000, biaya administrasi
pada tanggal 27 Desember sebesar 5.000 dan dikurangi cek kosong pada tanggal 28 Desember sebesar 3.350.000 dengan jumlah pengurangan ini sebesar 3.373.000. Jadi saldo yang benar itu adalah 37.922.640, di mana saldo menurut pembukuan dan rekening koran ini balance. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Rizky 12 Maret 2019. Lalu di sini ada TOC 2. Nah, TOC 2 ini kita cuma nomor bukti bank masuk. Kita kayak rekening koran gitu ya, teman-teman. Ini juga sama. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.